Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, sehat. Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Belum, Bu. Ya, Ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik, Ketua kelas silahkan Kamil pimpin dulu berdoa ya sebelum kita memulai pelajaran. Baik, teman-teman kita akan belajar kimia untuk hari ini. Untuk kemudahan, mudah-mudahan kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam kepada Ibu Rini. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Hadir semua, alhamdulillah Bu. ya. Kalau tiap pelajaran kimia hadir semua muridnya ya. Oke, baiklah. Di sini Ibu mau menyiapkan dulu, ini mau share dulu PowerPoint untuk kita hari ini ya. Tolong seksi kerohanian untuk dibaca. Ini terlihat nggak? Sudah Ya, terlihat? Bu. Oke, seksi kerohanian silahkan tolong bacain ya. Dina ya, seksi kerohaniannya silahkan Oh, Dina, dibaca. iya. Iya, Dari ayat itunya, Bu, yang iya, Arabnya juga. iya, iya. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Artinya juga, Bu. Iya. Sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Ya, itu ya bagian dari firman Allah yang harus kita yakini kebenarannya. Oke, sudah siap untuk belajar kimia hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap berarti buku yang ada di atas meja hanya ada buku kimia, tidak ada buku pelajaran lain dan tidak ada yang mengerjakan PR pelajaran yang lain. Oke, kita fokus untuk belajar kimia hari ini ya. Oh ya, jangan lupa duduknya berhadapan sama teman-teman kelompoknya ya. Kita bikin kelompok. Oke, kita bikin kelompok. Kita duduk berkelompok karena hari ini kita akan diskusi ya belajarnya. Oke, sebelum kita mulai, tadi kan Ibu sebelum masuk udah nge-share link quizzes ya. Nah, tadi hasil pretestnya ini ternyata ya. Oke, ini presentasenya nggak apa-apa ya, ini baru pretest. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya udah post test dapat nilai 100 semuanya ya. Jadi belajarnya harus sungguh-sungguh yang tadinya nilainya masih 80, 75. Nah, itu bisa ditingkatkan semuanya ya. Oke, baiklah. Di sini eh, kalian ada yang masih ingat nggak materi sistem periodik unsur waktu kelas 10? Ada yang masih ingat ngebahas tentang apa? Halo, waktu kelas 10 ngebahas tentang apa sistem periodik unsur? Golongan periode. Golongan periode. Ya, membahas tentang Konfigurasi elektron. Ya, konfigurasi elektron. Selain itu, kalian udah hafal kan yang golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, sampai 8A? Sudah hafal kan? Dulu hafal, Bu. Dulu hafal, sekarang Enggak semuanya, lupa. Bu. Sekarang Lagi agak-agak ya. jembatan keledai, Bu. Oke, ya ada jembatan. Ada yang masih hafal, yang waktu itu ada yang menghafalnya dengan cara menyanyikan lewat lagu gitu ya, bagus sekali ya. Nah sekarang kita masih
akan belajar yang ada hubungannya dengan sistem periodik unsur. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang ini ya sifat-sifatnya gitu kan kayak gitu, kemudian golongan periode menentukan letak, nah kayak gitu. Nah, dan sekarang kita akan mempelajari lebih detail secara lebih detail ya. Nah, lebih tepatnya kita akan mempelajari kimia unsur ya, terutama tentang logam alkali ya. Baiklah, logam alkali itu sebenarnya apa sih? Ada yang masih ingat nggak waktu kelas 10? Biasanya ada di mana? Golongan 1A. Golongan 1A, Bu. Golongan 1A itu apa saja? Masih ingat nggak? Ada Li, Na, Li, litium, natrium, kalium, rubidium, Rubidium, cesium. cesium, Cesium, Bu. transium. Iya itu ya ternyata masih ingat. Oke, kenapa hidrogen nggak dimasukkan? Padahal hidrogen juga golongan 1A. Bukan alkali mungkin, Bu. Bukan alkali. Nah, karena ada yang mau menjawab nggak? Kenapa hidrogen nggak dimasukkan? Bukan logam, Bu. Nah, karena hidrogen itu merupakan unsur non-logam, sedangkan yang kita bahas hari ini adalah tentang logam alkali. Apa yang muncul di benak kalian ketika mendengar kata alkali? Apa? Basa. Basa, apalagi? Atau baterai alkalin, mungkin pernah dengar gitu ya. Oke, kenapa disebut sebagai baterai alkalin? Iya. Kenapa? Karena di situ terdapat Logam alkali. logam alkali ya. Oke, baik, bagus sekali. Ya. Nah, contohnya bisa ada di apa ini pas tahun baru Kembang api, kembang Bu. api ya, kemudian ini ada di baterai, kemudian ini uji nyala nanti kita belajar. Ini kompetensi inti yang harus kita kuasai dan ini kompetensi dasar yang harus kita kuasai setelah mempelajari bab ini ya. Kemudian lanjut ke indikatornya. Di sini ada indikator pengetahuan dan indikator keterampilan ya. Jadi nanti mengidentifikasi unsur logam alkali, manfaat dan produk, kemudian menganalisis sifat fisika dan sifat kimia, menganalisis proses pembuatan unsur-unsur ini logam unsur-unsur logam alkali ya. Kemudian IPK keterampilannya mengumpulkan data hasil penelusuran informasi sifat pembuatan unsur logam alkali dan menyajikan data hasil penelusuran ya. Oke, Ibu kemarin sudah menugaskan kepada kalian untuk mendownload aplikasi ChemX di smartphone kalian ya. Jadi tolong dipersiapkan. Bagi yang sudah mendownload, siapa aja? Sudah semua? Ya, oke. Selanjutnya, ini tujuan pembelajarannya ya. Melalui pendekatan saintifik dan model discovery learning, peserta didik dapat menganalisis kelimpahan kecenderungan sifat fisika, kimia, manfaat, dan proses pembuatan logam alkali, serta menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat pembuatan unsur logam alkali dengan menggunakan literasi media digital, baca tulis, kolaborasi, kerjasama, gotong royong, berpikir kritis, kreatif, kerjasama, kejujuran, dan selalu mensyukuri anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi nanti akan kita bahas adalah tentang kelimpahan logam alkali, kegunaan logam alkali, sifat keperiodikannya gimana, sifat kimianya gimana, kemudian pembuatan unsur logam alkali. Nah, di sini di fenomena ya. Pernah nggak kalian waktu kemarin acara tahun baru itu yang kalian tunggu-tunggu biasanya nonton kembang api gitu ya. Nah, melihat pesta kembang api atau ikut membakar kembang api juga. Siapa di sini yang kemarin ikutan? Semuanya? Iya, semuanya ikutan ya. Ikutan bakar-bakaran, barbekyuan, terus sambil kembang api. Nah, kenapa sih kalian senang banget ngelihat kembang api? Warnanya, Bu. Warnanya yang indah gitu kan. Apakah kalian pernah memperhatikan warna nyala kembang api itu seperti apa? Tentu ya, karena kita melihat warna-warni di situ di kembang api, kemudian ledakannya juga bikin kaget tapi seru gitu kan ya. Nah, kemudian ada macam-macam warna di situ. Warna-warna tersebut ternyata timbul oleh unsur-unsur logam alkali ya.
seperti KNO3 yang menghasilkan warna ungu ketika ledakan api terjadi. Nah, kemudian di sini unsur golongan alkali sebenarnya kalau misalnya dia dalam bentuk unsur wujudnya seperti ini. Ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan transium. Ya, seperti itu. LKPD-nya sudah dipegang kan masing-masing? Kemarin kan Ibu udah nyuruh ngeprint ya, udah ya. Oke. Nah, dari sini sebenarnya di LKPD juga ada ya, kalian bisa lihat ya. Unsur golongan ini disebut logam alkali karena dapat bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida yang bersifat basa. Di alam, unsur golongan ini sering ditemukan dalam bentuk senyawa garamnya, gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, unsur logam alkali sering dimanfaatkan dalam keperluan dapur, seperti memberi rasa gurih, asin pada makanan. Contohnya garam dapur atau apa ya? Misalnya untuk membuat sabun itu menggunakan KOH atau apa lagi? Contohnya waktu kelas 10 kalian sudah belajar kan apalagi? Apalagi contoh logam alkali dalam kehidupan sehari-hari. Kalian suka minum Pocari Sweat? Jarang, Bu. Jarang. Kasihan sekali jarang minum Pocari Sweat. Habis olahraga, Bu, suka Ya, minum, Bu. ya, itu suka olahraga ya. Nah, di situ kenapa Pocari Sweat itu disebut sebagai larutan isotonis ya? Karena di situ terdapat Ion. ion-ionnya ya, ion-ionnya Ion salah yang sama satunya dengan di dalam tubuh, Bu. itu kan waktu kemarin kita udah belajar tentang itu. Nah, ionnya itu di kationnya coba kalian baca komposisinya itu salah satunya ada apa? Ada Na plus gitu ya. Natrium. Ada ya ada ion natrium, sorry ya di situ. Nah, itu salah satu kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fungsinya sebagai isotonik tubuh gitu ya untuk menjaga kadar air di dalam tubuh kita seperti itu ya. Nah, dari fenomena barusan yang Ibu kemukakan, ya setelah kalian membaca fenomena, menyaksikan foto-foto gitu ya, kemudian berdasarkan pemaparan tersebut, tuliskan beberapa pertanyaan dari fenomena yang barusan ya. Sudah ditulis di LKPD? Ya, Oke, Bu. sudah. Oke, kalau sudah, coba tuliskan di sini kira-kira hipotesis atau jawaban sementara dari pertanyaan yang sudah kalian buat, ya, yang barusan kalian tanyakan. Coba em, bikin jawabannya. Kira-kira menurut kalian aja gitu ya. Oke, sudah. Oke, Sudah, Bu. ya, ya, yang kelompok 1 itu Dina, Kamil, Fauzi, sama Tri. Coba bisa menyebutkan apa pertanyaan dari fenomena yang tadi kalian saksikan? Pertanyaannya? Saya, Bu. Ya, silakan Taskini. Kelompok 2. Yang saya tanyakan itu kenapa, Bu, kembang apinya berwarna-warni Oke, nyalanya? iya bagus pertanyaannya. Oke, yang lain ada mungkin yang pertanyaannya berbeda? Kelompok 2 dan kelompok 3. Taskin barusan kelompok 2 ya. Kelompok 1 sama kelompok 2 apa pertanyaannya? Pertanyaannya boleh bagaimana, apakah gitu kan. Ada apa saja kandungan kembang api, Bu? Oke, bagus. Terus apa lagi? Tadi kan warna-warna sudah. Terus. Mengapa kembang api bisa berwarna? Oke, bagus. Ya, itu pertanyaannya. Oke, sekarang lanjut. Di sini hipotesisnya apa? Jawaban kenapa bisa berwarna? Terus apa saja? Oke. Mungkin karena dari logam-logam alkali kali, Bu. Oke. Nggak tahu juga, Bu, bisa berwarna-warna begitu. Oke, begitu. Ya, bagus jawabannya. Kemudian ada yang mau berpendapat lagi? Karena masing-masing logam alkali itu punya warna yang berbeda-beda, Bu. Warnanya yang berbeda-beda. Oke, berbeda-beda ya, bagus. Sekarang kita lanjut.
Yang baru aktif baru cuma 3 orang nih, Dina, Dewi, sama Taskin. Yang lain kemana nih? Jangan-jangan pikirannya belum ada di kelas nih. Oke ya, lanjut. Sekarang karena karena kereaktifan logam alkali di alam itu sebagai senyawa dengan bilangan oksidasi +1 gitu ya. Ada yang tahu nggak kenapa logam alkali itu bilangan oksidasinya +1? Waktu kemarin belajar di apa peraturan Bilox, kenapa? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Elektron Apa? keluarnya bukan, Bu? Oh, tuh Pak Fauzi. Ya, Pak Fauzi gimana? Elektron terluarnya? Karena elektron keluarnya kalau di logam alkali itu biasanya 1, Bu. Oke. Elektron valensinya. Ya, jadi dia untuk mencapai suatu kestabilan itu melepaskan Lepaskan satu satu elektron. Nah, bilangan oksidasinya selalu +1 +1. gitu ya. Oke. Selain di air laut sebagai NaCl, KCl, natrium, kalium terdapat melimpah di litosfer gitu ya. Terutama NaCl dan karnalit gitu. Kemudian litium, rubidium, cesium terdapat dalam jumlah yang sedikit. Nah, di sini kalian diminta untuk mengumpulkan data gitu ya. Kalian boleh searching di buku atau di browsing gitu ya. Kemudian di sini litium, natrium, kalium, rubidium dan cesiumnya keberadaan atau persentase dia di kerak bumi itu berapa persen sih, seberapa banyak gitu ya. Kemudian keberadaan di alamnya dia dalam bentuk apa gitu. Oke, silahkan dicari ya. Cari dulu sambil googling. Oke, sudah ketemu? Udah, Bu. Udah, iya. Ada yang mau membacakan berapa persentasenya? Saya Silahkan, bisa, Bu. boleh Taskini. Untuk litium itu sangat kecil sekali ya, Bu ya. Tadi Iya. saya cari informasi itu cuma 0,0007% di bebatuan beku, Bu. Iya, terus natrium? Kalau natrium itu 2,8%, Bu. Oke, good. Adanya di mana? Kalau untuk natrium adanya ada di garam batu, Bu, NaC. Iya, terus untuk kalium? Untuk kaliumnya 2,6%, Bu. Oke, rubidium? Rubidium ini juga sangat kecil ya, Bu ya. Cuma Iya. 0,0078%. Iya, rubidium, cesium dan kecil. Apalagi fransium itu senyawanya senyawa radioaktif. Nah, seperti ini ya. Jadi keberadaan di kerak bumi itu sangat sedikit. Yang lumayan melimpah itu adalah natrium dan kalium. Dan ini keberadaannya ya. Oke. Kita lanjut. Ini dari data kelompok 2 ya, kelompoknya Taskini. Oke. Selanjutnya di sini apa sih manfaat? Sorry. Oke, sebelum itu. Dari tabel ini, manakah di antara unsur-unsur logam alkali yang memiliki persentase kelimpahan paling kecil? Yang sangat kecil? Fransium. Oke, fransium. Kenapa fransium sangat sedikit? Radioaktif. Ya, dia bersifat radioaktif gitu ya. Jadi paruh waktunya juga hanya 21 menit. 21,8. Jadi hanya berada di alam itu dia disintesis, kalaupun misalnya dia terbentuk, waktunya cuma sebentar gitu, ya nggak gitu. lama seperti itu. Nah, kalau yang lain seperti natrium kalium di sini banyak sekali di alam. Yang paling banyak mana tadi katanya? Kata Taskini? Natrium, Bu. Oke, natrium sama kalium. Oke. Jadi kalau misalnya ini diurutkan, mana dari yang terkecil sampai yang terbesar? Ya, dari yang tersedikit ya sampai yang terbanyak. Fransium. Terus litium. Terus Cesium, kalium, natrium. Itu ya, jadi itu urutan-urutannya dari yang tersedikit sampai yang terbanyak. Oke, kita lanjut ke di sini. Manfaat logam alkali di dalam kehidupan itu apa sih sebenarnya? Nah, coba kalian cari di buku apa yang produk-produk yang mengandung logam alkali. Oke. Di rumah aja buka puasanya. Ya, sudah? Saya, Bu. Oke, silahkan. Siapa? Mbak Dewi, Bu. Iya, Dewi silahkan. Yang pertama itu yang saya tahu natrium, Bu. Natrium itu untuk zat penyerap polutan cerobong asap. Kemudian
yang ada di dapur, Bu. Iya. Garam dapur, kemudian baking soda. Nah, kemudian litium, kalau litium itu sebagai manfaatnya itu bahan pelumas, kemudian baterai, kemudian industri kaca. Iya. Nah, yang kaliumnya pembuatan bubuk mesiu, kemudian pupuk, pembuatan film pada fotografi, kemudian industri deterjen. Iya. Yang terakhir cesium, yaitu pendeteksi radiasi, Bu. Oke, bagus ya itu. Ini yang Berarti yang lain paling kemana? terkenal natrium ya, Bu? Natrium itu paling terkenal nih, Bu. Iya, paling banyak gitu ya. Ibu pasti tahu ya. Oke, di sini yang lain pada kemana? Nggak ada suaranya. Ini yang aktif nanti dapat nilai plus-plus dari ibu ya. Kalau misalnya nggak aktif nanti nggak akan dapat nilai plus. Jadi kalau misalnya itu, jadi ada penilaiannya juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini manfaatnya banyak sekali ya. Kita lanjut. Nah, ini sifat keperiodikan. Nah, kalian kan kemarin udah Ibu suruh untuk mendownload aplikasi ChemX di smartphone. Nah, kemudian, Ibu minta kalian mengisi data konfigurasi elektron dari mulai litium, natrium, kalium, rubidium sampai cesium, konfigurasi elektronnya gimana gitu kan. Ini kan nomor atom, Ibu kasih contoh. Nomor atomnya 3, 11, 19, 37, 55. Nah, konfigurasi elektronnya kayak gimana gitu ya. Kemudian titik lelehnya itu di aplikasi CMS itu ada semua. Titik didihnya gitu ya. Kemudian nilai jari-jari atom, kemudian nilai jari-jari ion, kemudian energi ionisasi ke satu dan energi ionisasi kedua. Ini nanti dibagi tugas aja ya. Jadi per kelompok kan ada 4 orang, ada yang 3 orang, jadi ada yang nyari satu unsur, ada yang 2 unsur kayak gitu. Afinitas, potensial elektroda sampai massa jenis. Oke, sudah dicari? Sudah ketemu jawabannya? Udah, Bu. Oke, sudah. Oke. Dari sini, bagaimana konfigurasi udah dapat ya? Mana kelompok yang mau menyetorkan ininya? Silahkan. Kelompok 1 sudah datanya terkumpul? Sudah. Kelompok 1. Oke, kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 3? Dewi sudah? Oke, ya. Nah, ini datanya ya. Rata-rata seperti ini. Dari sini coba dilihat di LKPD-nya di pertanyaan sifat keperiodikan ya. Bagaimana konfigurasi elektron valensi logam alkalin di atas? Sorry, ini. Apakah ada persamaan atau perbedaan? Ini sih. Apakah ada persamaan atau perbedaan? Halo. Beda, Yang Bu. mana, Bu? Yang mana, Bu? Konfigurasi ya, Bu Yang ya? konfigurasi ya. Ya, beda, Bu. Kalian. Berbeda-beda, Bu. Oke, bedanya di mana? Kulit ya? Dan Kulitnya, depannya, Bu. Bu. Kulitnya, Bu. Kulitnya. Terus, apalagi yang bisa kalian temukan? Penulisannya, Bu, pakai penyingkatan gas mulianya beda-beda ya, gas mulianya, Bu. Oke, beda-beda. Terus apalagi? Terus apalagi? Bagaimana dengan elektron valensinya? Sama. Sama. Sama, Bu. Kan Sama. golongannya sama. Oke, elektron valensinya di situ sama. Satu. Sorry. Nah, ini sama ya. Elektron valensinya berapa? 1, Bu. Itu 1. Berarti nah, untuk mencapai suatu kestabilan, bagaimana cara logam alkali melakukannya? Jadi gimana? Melepaskan elektron valensi. Melepaskan 1 elektron valensi. Oke. Terus setelah dia melepaskan 1 elektron valensi, konfigurasinya jadi kayak gimana? Jadi oktet. Jadi oktet atau duplet. Hidrogen, Ya, duplet. kalau litium duplet. Oke. Kemudian kita lihat lagi nih. Ini kecil ya, sorry. Kemudian kita lihat lagi nih kecenderungan titik leleh dan titik didih dari dari litium ke cesium gimana kecenderungannya? Titik leleh gimana? Titik leleh semakin turun. Titik leleh turun, titik didih juga
Turun. Turun, Bu. Turun juga, Bu. Oke, sama ya. Kemudian kita lihat data jari-jari atom. Jari-jari atom dari litium ke cesium turun atau naik? Naik. Naik. Oke. Bagaimana dengan jari-jari ionnya? Naik, Bu. Naik juga, Bu. Naik juga. Oke, begitu. Kemudian eh, bisa bisa naik dua-duanya. Kemudian untuk energi ionisasi ke satu Turun, Bu. Turun. 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 Oke. Kalau energi ionisasi kedua Turun juga. turun juga. Oke. Kemudian pada atom yang sama, coba bandingkan energi ionisasi ke satu dan kedua. Misalnya atomnya sama Li. Yang satu berapa? Beda jauh ya, Bu, ya. Jauh ya? Iya, jauh banget. Jadi yang mana yang lebih besar energi ionisasinya? Yang kedua. Kedua, Oke, yang kedua. Kenapa Kenapa, ya Bu? hari ini bisa terjadi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena karena sudah melepas stabil bukan elektron. Bu, kalau yang Susah. udah energi susah kedua. melepaskan lagi kan udah stabil. Oke, itu Gitu lah gitu nggak, Bu? ya. Iya betul ya. Jadi karena dia udah stabil, maka untuk melepaskan tapi nggak bisa karena dia udah melepasin satu gitu ya. Oke, kita lihat kecenderungan elektronegativitasnya dari litium ke cesium. Nurun. Menurun. Artinya apa? Semakin kenapa ada yang ya bisa sama ya? menurun? Yang mana yang ini? Kenapa bisa sama? Kalium dan rubidium ya. Ya, itu elektronegativitasnya ini sama ya kalium dan Negatif. rubidium. Tapi ini lebih cenderung turun ya. Kemudian untuk potensial elektrodanya gimana? Turun atau naik? Naik Bu, Turun terus tapi ada yang naik lagi. naik. Ya, Turun terus itu- naik. Ya, itu hubungannya dengan potensial sel ya, potensial reduksi gitu ya. Kemudian untuk massa jenis nih ya, lihat di sini massa jenisnya gimana? Massa jenisnya naik. naik, tapi Tapi turun ada Bu. yang Naik turun Bu. Naik turun. ya. Oke, massa jenisnya ini. Oke, kalau misalnya dibandingkan dengan air massa jenisnya gitu ya. Nah, kira-kira kalau air massa jenisnya berapa sih? 1 gram per 1 mili. gram per mililiter ya. Itu berarti di sini logam itu akan ada yang mengapung, ada yang tenggelam gitu ya. Nah, kira-kira logam mana yang bisa mengapung di air? Rubidium atau Mengapung. litium. Yang mengapung, mengapung yang litium. lebih Ya. kecil dari satu Yang- berarti ya. Yang massa Iya, jenisnya natrium, kurang dari kalium. 1. Ini. Litium, natrium, Kemudian kalium. yang ini ya, tapi benar nggak sih dia sebelum dia tenggelam atau terlihat tenggelam atau mengapung, apakah benar-benar dia benar-benar mengapung atau mungkin saja bereaksi gitu ya, seperti apa? Nah, kita lihat di sini kalian untuk tadi kan kita sudah melihat sifat fisik ya, sifat fisik. Nah, sekarang sifat kimia. Jadi sifat kimia ini hubungannya dengan kereaktifan logam alkali. Jadi ditunjukkan dengan reaksinya dengan beberapa unsur yang non logam seperti misalnya hidrogen, air, atau halogen gitu ya, atau asam gitu seperti itu, oksigen. Nah, seperti itu. Kan kalau misalnya logam alkali itu dia biloxnya +1 gitu ya. Bagaimana nih kalau misalnya dia bereaksi dengan air, apa yang terjadi? Kita lihat video berikut ya. Tapi kalian sambil menyimak video, nanti bandingkan ya. Lihat di tabel yang selanjutnya, yang tabel 3.6, di situ kalian kasih tanda ya. Jadi dari litium, natrium, kalium, rubidium sampai cesium dan fransium, Pak, saat bereaksi dengan air itu gimana kalau misalnya jadi dikasih skala ya dari bintangnya 1 sampai bintangnya 5 gitu ya. Bagaimana kecenderungan dia, apakah jadi kehebatan dia bereaksi dengan air gimana, apakah hebat banget atau gimana gitu ya. Kita lihat ini reaksi langsung. Nah, ini litium ya, litium. Nah, ini natrium. Potasium.
Nah, bagaimana? Jangan lupa nanti kasih tanda plusnya ya. Oke. Oke. Jadi mencoba mereaksikan dengan air ya. Kita lihat kereaktifannya. Rubidium ya, ini rubidium, lihat. Wow. Sampai meledak ya. Oke. Wih, itu ya. Sampai bolong kayak gini rubidium ya. Nah, sekarang kita coba satu lagi. Cesium, gimana cesium? Cesium, wow. Wow, luar Lebih biasa dahsyat ya, Bu. ya. Lebih Itu dahsyat. ya, dahsyat banget ya itu reaksinya. Nah, kalian tulis di sini ya skalanya positif. Kalau misalnya biasa aja atau enggak terlalu hebat itu satu. Kalau misalnya gitu gimana skalanya? Terus itu kenapa ya ada ledakan? Kira-kira kenapa ya? Berarti bereaksi ya Bu ya? Iya, itu menandakan ada apa? Kalau misalnya ada kayak ledakan itu akibat dari senyawa apa? Dari senyawa apa yang terbentuk? Ini sudah diisi. Oke, litium gimana skalanya menurut kalian? Satu, Bu. Ya, satu natrium, Dua. dua. Oke, kalium, Tiga. rubidium, dan cesium 5 itu ya. Nah, kira-kira itu kok bisa sampai meledak? Ledakan itu sebenarnya apa sih? Ledakan itu kan sebenarnya suatu perubahan volume secara tiba-tiba, perubahan volume dan tekanan secara tiba-tiba gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan perubahan volume dan tiba-tiba sehingga menyebabkan timbulnya ledakan? Pada saat logam Reaktivitas, Bu. Bukan. logam alkali bereaksi dengan air itu menghasilkan apa? Waktu Ibu pernah demonstrasi waktu reaksi redoks. Waktu Ibu demonstrasi natrium itu ketika Saya Bu sama H2. ya basa sama H2 berarti ketika kita mereaksikan logam alkali itu misalnya natrium bereaksi dengan air menjadi apa? Menghasilkan basa dan air NaOH dan H2O gitu ya. Oke, sorry. Nah, itu. Nah, gas hidrogen itu yang menyebabkan ledakan. Jadi volume secara tiba-tiba, perubahan volume dari hidrogen secara tiba-tiba itu yang menyebabkan ledakannya. Oke, ini ya yang udah tadi kalian lakukan pengamatannya. Oke, sekarang lanjut ke jadi selain dia bisa bereaksi dengan air, ternyata logam alkali itu bisa bereaksi dengan oksigen, bisa bereaksi dengan asam, bisa bereaksi dengan apa lagi? Dengan apa lagi? Hidrogen, Bu. Ya, hidrogen. Apa lagi? Nah, dengan halogen ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kereaktifannya sama seperti reaksinya dengan air atau gimana? Coba kalian isi dulu tabel selanjutnya ya. Sudah?
Oke, sudah kita Bu. amati, kita lihat. Ya, bagaimana reaksinya dengan oksigen? Nah, litium terjadi reaksinya perlahan, pelan-pelan menjadi Li2O. Nah, kalau natrium cepat terjadinya menjadi Na2O. Kalium juga lebih cepat dari natrium menjadi K2O. Kalau rubidium itu reaksi dengan oksigen itu terjadi terbakar gitu ya, menjadi Rb2O. Dan cesium menjadi Cs2O. Oke, itu ya. Dari kelompok 3 yang udah ngerjain ini. Oke, selanjutnya bagaimana reaksinya dengan asam kuat. Nah, bagaimana dengan asam kuat menghasilkan apa? Reaksi dengan asam kuat dengan H+. Menghasilkan apa? Ayo, udah diisi belum LKPD-nya? Belum, Bu. Belum. Lagi, Mana? Bu. Oke, bagaimana reaksi logam alkali? Apakah sama? Menghasilkan senyawa apa? Menghasilkan senyawa apa? Halo. Menghasilkan ion ya, logam alkali dengan asam H+ menjadi ion, jadi ion litium, ion natrium, kalium dan gas hidrogen sama tadi reaksi seperti air dan juga tandanya juga pas sama positif tadi ya skalanya dari 1 sampai 5. Oke, selanjutnya reaksi dengan halogen gimana? Reaksi dengan halogen membentuk apa? garam. Membentuk garam ya, garam halida ya. Oke, seperti itu. Dan reaksinya juga sama ya, seperti dengan air tandanya. Jadi semakin ke bawah ini reaksinya semakin hebat. Oke, kita lanjut ke warna nyala. Gimana? Silahkan buka ChemX-nya ya. Buka aplikasi ChemX-nya. Kumpulkan warna apa pada saat percobaan itu. Bagaimana uji nyala litium, natrium, kalium, dan cesium. Sudah? Sudah. Oke, ya ini Ibu periksa nih punya kelompok 1. Nah, ini ya. Ini hasilnya litium warnanya apa? Merah. Natrium warnanya Kuning. kalium warnanya Muda. oke, rubidium Biru. ya, oke, cesium Biru. oke Biru juga, Bu. ya, itu untuk sifat untuk Biru. uji nyala ya. Kemudian berdasarkan masih di sini ya, masih sifat kimia, berdasarkan literasi yang kalian baca, bagaimana cara pembuatan unsur logam alkali? Bisa nggak logam alkali dibuat? Bisa, Bu. Bisa. Waktu kemarin, waktu materi sebelum kimia unsur, Ibu ngajarin tentang apa? Kita belajar tentang apa? Elektrolisis. Nah, Elektrolisis. oke, jadi gimana? Ada nggak hubungan elektrolisis dengan pembuatan logam ini? Elektrolisis Logam alkali. lelehan garamnya. Oke, jawabannya betul ya, lelehan garamnya seperti itu ya. Oke, dari sini semuanya sudah ikut mengisi ya, udah Ibu nilai LKPD-nya kayak satu-satu. Oke. Dari sini apa yang bisa kita simpulkan nih? Kesimpulannya apa? Yang udah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita sudah mengetahui apa? Mengetahui bahwa yang kembang api itu terbuat dari unsur-unsur dari alkali, Bu. Ya, terus kita bisa mengetahui apa lagi? Sifat fisik sifat alkali. fisik, sifat Sifat itu kimia apa lagi? juga. Sifat kimia. Terus apa lagi? Pas di awal-awal nih, yang pas awal-awal tentang kelimpahan dan kelimpahan di anak. kegunaan itu ya. Oke, baik ya. Jadi banyak sekali ya ternyata manfaat dari logam-logam alkali ini yang tanpa kita sadari ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita. Oke, karena kita waktunya sebentar lagi mau habis, mau beristirahat ya.
Silahkan kerjakan soal yang Ibu berikan di sini, nanti diklik ya. Kemudian untuk post test soalnya hampir sama kayak tadi gitu ya, sama yang soal pretest, tapi Ibu harap kalian mengisinya dengan jujur gitu ya, dengan jujur. Kemudian nanti akan ada lembar kuesioner berupa refleksi pertanyaan bagaimana kalian bagaimana kalian belajar hari ini, apakah menyenangkan atau tidak gitu ya. Apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan atau tidak. Nah, seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk pertemuan kali ini? Ada pertanyaan? Kalau saya cukup, Bu. Cukup ya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, nanti minggu depan kita belajar tentang logam alkali tanah. Nanti LKPD-nya Ibu share lagi di grup WhatsApp. Nah, jangan lupa kalian print lagi ya untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah, mungkin karena waktunya sudah habis, sambil kalian mengerjakan di waktu yang tersisa, dicukupkan sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak Ibu.